Kalau kau ingin jadi wanita yang dicintai Allah, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Nasa'i? Beliau mengatakan, khairun nisaikum alwadudul walud almuwatiyah almuwasiyah. Sebaik-baiknya wanita-wanita kalian adalah alwadud, yang penyayang, alwalud, yang subur. Jadi kalau mau nikah, cari yang penyayang dan subur. Bagaimana tahu wanita itu penyayang? Yang kau lihat, ada wanita-wanita yang Masya Allah, yang dia itu menyayangi binatang. Ada yang suka sama kucing mungkin. Ada kasih sayang dia. Ada yang suka sama anak kecil. Kalau lihat anak kecil, ya Allah, boleh gendong. Oh, kepingin punya anak ini biasanya. Dia ingin berarti gendong anak kecil, dia sayang anak kecil. Al-wadud, yang penyayang, al-walud, yang subur. Dua ini usahakan ada. Jangan menikah dengan wanita al-walud yang subur tapi tidak penyayang. Anaknya 7, Masya Allah, subur banget nih. Karena ada perempuan yang suaminya lewat langsung hamil. Ini Masya Allah. Tapi ada yang harus ke dokter lagi, kemana. Kalau mau punya anak susah. Tapi ada perempuan yang Masya Allah, Allah kasih kelebihan buat dia. Kalau subur tidak penyayang, kesian masa depan anak-anak. Kadang-kala suami pulang, Assalamualaikum, istrinya sambil pegang HP, Waalaikumsalam. Udah datang bang. Masya Allah. Suaminya tanya, anak-anak kemana? Kok kosong di rumah? Wallahu a'lam, kemana? Anaknya 7, wallahu a'lam kemana? Suami cari, yang satu ada di tong sampah, yang satu ada di got, yang satu di rumahnya tetangga. Ini kau dapat istri yang tidak penyayang. Makanya suruh cari istri al-wadud, yang penyayang, subur dan penyayang. Al-muatiyah, yang selalu mentaati suami, tidak ribut sama suami. Ada perempuan yang Masya Allah, suaminya ngomong sama dia, Dik, kau hari ini gak usah keluar ya. Siap bang. Ada istri, bang aku kepingin ke tempat ini bang, kepingin makan di sana bang, umpamanya di restoran. Suaminya ngomong, aduh aku capek. Apa kata istrinya? Iya bang, kalau kau capek gak usah. Tapi ada istri yang, ayolah bang, kau masa gak ngajak aku? Suaminya, aku capek Dik. Kau itu biasa kalau keluar mau, sama aku gak mau keluar. Bukan seperti itu sebagai istri yang soleh. Katakan, kalau abang capek gak apa-apa, aku pijet sekarang, lalu kita berangkat bang. Bismillah. Nah, tapi dia berusaha berbuat baik sama suaminya. Al-muatiyah, al-muasiyah, istri yang senantiasa menghilangkan kesusahan suaminya. Tahu suami di luar kerja capek, lelah, karena kalau masuk rumah dengan wajah yang murung. Ketika masuk suaminya, bang aku berdoa semoga Allah memberikan kemudahan kepadamu bang. Kau mau yang panas apa yang dingin bang? Masya Allah. Siapa yang istrinya masih bertanya kalau pulang, bang mau panas sama yang dingin? Gak apa-apa, anda kasih hadiah. Masya Allah, benar. Masya Allah. Udah berapa tahun menikah? Sejak 98 sampai hari ini masih bertanya yang panas yang dingin. Masya Allah. Anak kasih hadiah jemaah. Biasanya pengantin baru sebulan setelah itu nggak ada lagi tanya lagi. Kalau dia tanya, Dek, air es di kulkas. Air es sana tuh ambil di kulkas. Allahu Akbar. Ini kata Rasul SAW, muasiyah, senantiasa berusaha untuk menenangkan suami. Suaminya punya masalah, masuk rumah, dia masuk dalam surga. Sehingga ada suami-suami yang tidak ingin keluar rumah. Tuh ibu-ibu, jadikan rumahmu surga. Ada suami yang asar datang, maghrib keluar. Kenapa? Nggak betah di rumahnya. Kenapa nggak betah? Iya Ustaz, gimana mau betah? Ditanya ini sama istri, macam-macam ribut sama istri. Akhirnya dia nggak betah. Maka berusaha bikin rumahmu surgamu. Idza taqaina Allah, apabila mereka bertakwa kepada Allah. Wa syarru nisaikum, ingat, dan wanita terburuk di antara kalian
al-mutabarrijat, wanita-wanita yang suka bersolek di luar rumah, yang suka menampakkan perhiasannya di luar rumah, dia tampakkan kepada lelaki-lelaki lain. Al-mutakhayyilat, sombong, merasa baik, merasa telah melakukan banyak buat suaminya. Wa hunnal munafiqat la yadkhulnal jannah minhunna, dan mereka wanita-wanita munafik, kata Nabi SAW, mereka tidak akan masuk surga illa mithl ghurabil a'sam, kecuali seperti burung gagak putih. Ada burung gagak yang putih yang warnanya tidak hitam, jarang sekali. Maka jarang wanita yang masuk surga apabila seperti itu. Jamaah rahimakumullah, maka ketahuilah bahwa seorang istri kalau diajak sama suaminya nggak boleh nolak. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza badatil mar'ah hajiratan firash zawjiha." Apabila seorang wanita bermalam meninggalkan ranjang suaminya, la'anathal malaikah hatta tusbih, itu perempuan akan dilaknat sampai pagi. Dalam riwayat Muslim, idza da'a ar-rajul imra'atahu ila firashihi, kalau seorang lelaki memanggil istrinya ke ranjangnya. Jadi ranjang dulu itu seakan-akan semua punya ranjang. Anak dikasih ranjang sendiri, punya kasur sendiri. Firas bukan ranjang, maaf, tempat tidur lah, kasur. Baik kasur itu dari karpet atau kasur itu dari yang seperti kita lihat sekarang. Kalau diajak, jadi istri punya ranjang, punya tempat tidur, suami punya tempat tidur, kok sendiri-sendiri? Iya, karena kadang-kala istri harus tidur sama anaknya, istri nyusui anaknya. Kadang-kala kalau tidur satu tempat tidur sama suami, menyebabkan ada jarak di antara suami istri. Kalau ada anak di tengah mereka, gimana mau dekat sama suaminya? Maka kadang-kala mereka, anak dan istri itu punya ranjang sendiri. Setelah anaknya tidur, si istri ke ranjangnya suami, datang ke ranjangnya suami. Kalau dipanggil sama suaminya, "Dek, sini." Kemudian dia nggak mau, fabata ghadban, suaminya akhirnya marah kepada tu wanita, la'anathal malaikah hatta tusbih, akan dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Para ulama menjelaskan bahwa ini ketika di malam hari. Bagaimana dengan di siang hari? Sama aja. Kalau di siang hari menolak dipanggil sama suaminya, diajak ke ranjang suaminya, dia menolak, maka dilaknat oleh malaikat sampai matahari tenggelam. Jamaah, urusan ranjang ini adalah urusan yang sangat menakutkan dalam kehidupan para lelaki. Karena salah satu tujuan menikah adalah menjaga kehormatan diri. Kadangkala suaminya, ibu-ibu ini, keluar rumah melihat pemandangan yang menggerakkan nafsunya. Kemudian apa yang harus dilakukan suami kalau melihat pemandangan yang menggerakkan nafsunya? Suruh pulang, kata Nabi SAW. "Falyarji ila ahli." Pulang kau. Kenapa? Fa innal ladzi biha mithl ladzi biha. Yang ada di perempuan di luar itu sama persis dengan yang ada di istrimu, nggak beda. Wanita itu sama semuanya. Cuma setan yang menggambarkan, wah perempuan itu istrimu tidak. Maka para lelaki kalau melihat sesuatu langsung pulang ke rumah. Ketika istri lihat suaminya pulang tidak pada waktunya, maka dia husnudzon. Oh, kayaknya suamiku ada perlu sama aku. Ketika dipanggil, lagi masak, lagi apa, kata Nabi SAW, wa in kanat ala tanur, walaupun perempuan ini sedang masak di depannya tungku, tinggalkan, datang ke suaminya kalau dipanggil. Wa in kanat ala qatab, perempuan ini umpamanya mau datang pengajian, dikasih izin sama suaminya, mau berangkat dia naik motor umpamanya, lalu suaminya manggil, "Dek, nggak jadi." Turun dari motor, bismillah, datang. Terus terang jamaah, dengan cara seperti itu
gejolak nafsu di diri para lelaki, selesai. Nafsu itu ombak sementara besar, kemudian turun dan hilang. Anda pernah cerita di beberapa kajian tentang seorang hakim di Sudan. Seorang hakim di Sudan, negeri Sudan sana, sedang ada sidang. Ternyata yang jadi saksi atau jadi tersangka ini seorang wanita yang cantik sekali. Si hakim ini ngelihat perempuan itu langsung ngomong skors. Sidang di skors 1 jam. Kemana dia pulang ke rumahnya? Betul jemaah, dia pulang ke rumahnya naik mobil, jauh rumahnya. Setelah dia jumpain istrinya, selesai nafsunya, balik ke sidang, datang ke perempuan, datang biasa sudah. Nggak ada lagi nafsu itu. Maka diperintahkan para suami, kalau ada nafsu pulang. Jangan ke warung. Laki nafsu berhenti ke warung, berhenti ke kafe, jadi setan akhirnya kau. Dan para wanita ketika suaminya pulang, bismillah. Ustaz sudah punya anak, bismillah, mudah-mudahan diberkahi sama Allah SWT. Dan lihat bagaimana haknya suami. Seorang wanita nggak boleh puasa. Puasa buat siapa? Buat Allah. Nggak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin suaminya, kalau suaminya ada. Gimana Ustaz kalau diizinkan sama suami, tapi pas zuhur suami ada hajat Ustaz? Lanjut puasa apa taati suaminya? Taati suaminya. Separuh pahalamu akan kau dapatkan insyaallah, dan mungkin sempurna pahala puasa. Kata Nabi SAW, la yahil, tidak halal lil mar'ati antasu wa zawjuha syahid. Tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa dalam kondisi suaminya ada di rumah illa biizni, kecuali dengan izin